Halo pemirsa, senang sekali kami menemani Anda di akhir pekan ini dalam acara favorit kita bersama yaitu Reportase Weekend bersama saya Ian Umar dan Aryatna Budianto dari studio VOA di Washington DC. Apa kabar pemirsa? Semoga weekendnya berjalan menyenangkan dan sempat menikmati liburan ya setelah kemarin ada Idul Adha dan lain sebagainya. Ini kan anak-anak lagi musim liburan sekolah walaupun sebentar lagi udah mau masuk nih ya. Jadi semoga sempatlah yang namanya liburan gitu. Tapi kalau di Amerika Serikat liburnya lebih panjang ya, sampai masuknya mungkin bulan Agustus atau kadang-kadang akhir Agustus menjelang September gitu, sehingga diadakan berbagai kegiatan summer programs. Summer program itu macam-macam, ada yang summer camp ya, dan mereka mengikuti yang acara seperti sport ataupun juga ada yang mengikuti untuk program IT atau mendesain program atau mendesain robot itu jadi kayak banyak ya pengikutnya. Iya, jadi bukan namanya summer camp tapi nggak selalu camping gitu ya, walaupun ada yang camping di luar kota. Ada yang camping. Dan pemirsa tentunya di Reportase Weekend kita banyak sekali informasi yang akan kami sampaikan kepada Anda. Saat pandemi, kawasan pecinan atau Chinatown di Manhattan, New York terhantam keras dan menggoyahkan perekonomian warga yang sudah ada di lokasi ini sejak pertengahan tahun 1800-an. Salah satu penyebabnya adalah bias anti-Asia yang menguat selama pandemi. Berasal dari beragam profesi dan latar belakang, sekelompok pria warga kota New York berkumpul setiap pekan di sebuah butik untuk berbagi cerita dan hobi merajut. Saksikan bagaimana mereka menepis sekian banyak stereotip yang lekat pada kegiatan ini, mulai dari identik dengan perempuan hingga gaya hidup yang lebih irit. Mereplika suasana Bali di mana gamelan dimainkan di luar ruang. Gamelan Sekar Jaya menampilkan gamelan in the garden. Kelompok gamelan di San Francisco yang kebanyakan anggotanya adalah warga Amerika ini tampil di Taman Botanical dan mempertunjukkan 5 jenis gamelan Bali di hadapan para pengunjung taman. Pemirsa, musim panas kali ini kayaknya sudah kembali seperti normal dibandingkan dengan masa pandemi kemarin. Sudah banyak yang jalan-jalan, sudah banyak yang keluar rumah, dan kayaknya kita ingat bahwa beberapa toko dan juga bisnis mengalami resesi ataupun juga dampak ekonomi yang cukup kuat. Tapi di daerah pecinan, terutama daerah yang tadinya menerima dampak yang cukup buruk, kayaknya sudah mulai bangkit kembali ya di sini. Betul, salah satunya adalah pecinan atau Chinatown di kota New York, pemirsa, yang pada saat pandemi hingga setahun berikutnya itu sangat terpuruk ya. Padahal Chinatown di kota New York ini merupakan salah satu backbone atau tulang punggung ekonomi dari kota Big Apple ini. Tapi sekarang mulai berangsur-angsur untuk hidup kembali terlepas adanya gentrifikasi di sana. Mabu Cafe di kawasan pecinan atau Chinatown di kawasan Manhattan, New York ini ramai pengunjung. Kafe ini menyajikan makanan rumahan dan jalanan khas Hong Kong. Suasana ini 180 derajat berbeda dibandingkan saat pandemi melanda New York yang jadi epicentrum COVID-19. Kawasan pecinan ini bak kota mati. 疫情呢，对我们来说是非常严重的。对，突然之间就没有游客了，然后客人也不来。我们之前在另外的餐馆有工作。 Saat ini saya berada di Canal Street, salah satu koridor pertokoan yang sibuk di kawasan pecinan Manhattan, kota New York. Bisa dilihat ramai luar biasa kanan kiri saya. Dibanjiri oleh para pelancong luar negeri dan lokal yang ingin melihat tempat bersejarah di pecinan dan juga menjadi surga belanja dan juga surga makanan yang nggak cuma lezat, tapi juga ramah untuk kantong New York yang memang relatif mahal. Pada pandemi, kawasan ini sangat sepi. Dan bahkan Canal Street menjadi salah satu koridor yang terdampak ketiga terparah perekonomiannya di kota Apple besar. Bahkan tingkat pertokoan yang harus gulung tikar saat pandemi mencapai 26%. Pengamat menilai ini terjadi karena pandemi memicu bias anti-Asia di Amerika. Ditambah lagi, akses untuk mendapatkan pendanaan pemerintah sangat terbatas untuk kelompok pengusaha Asia di pecinan. They weren't getting access to funding coming from the city, from the state. For many reasons, the two main reasons being language barriers and technology barriers. Kawasan ini sangat tua
namun masih terus berkembang. Salah satu tantangannya adalah mempertahankan UMKM tua dengan ancaman gentrifikasi dari pengusaha yang lebih modern. We cannot lose the legacy of this neighborhood. I think that's why people gravitate towards Manhattan, Chinatown specifically, because it has stayed, so true to itself. And on the opposite end, you don't want it to be a neighborhood that is paused in time and kind of becomes a museum. Ini Doyer Street, salah satu jalanan tertua di Pecinan. 我们为什么选择唐人街呢？因为唐人街真的有很多元化的那个客源，有外国来的游客啦，也有当地的 local。为什么是选多尔街呢？因为多尔街有很长久的那个历史，我们都很喜欢。我不知道你们知不知道，我们昨天 Meski dengan generasi baru, namun Pecinan tetap bertahan dengan melanggengkan warisan bersejarah yang luhur di tengah gempuran modernisasi kota apel besar. Dari kota New York, Randy Wicaksana dan tim VOA. Ya walaupun sempat terpuruk ya selama pandemi dan juga setahun 2 tahun berikutnya, tapi sekarang kita sudah melihat influx atau arus masuk turis ya yang ada di sekitar Manhattan itu dan bisa bangkit lagi tadi ya? Iya, karena memang biasa pemirsa buat kami, kecuali juga buat para turis ya, buat warga Asia di sini sering sekali datang ke Pecinan ini untuk mencari restoran-restoran favorit. Murah. Karena murah dan menjadi tujuan buat kita untuk wisata kuliner. Ya. Pemirsa masih banyak liputan lainnya, jangan kemana-mana, stay tune di Reportase Weekend. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Reportase Weekend dari studio VOA di Washington DC dan kita masih ngobrol-ngobrol soal salah satu kegiatan yang paling sering dilakukan selama summer atau musim liburan adalah travel. Salah satu destinasinya adalah kota Los Angeles. Dan di kota Los Angeles ada seorang diaspora Indonesia yang berkiprah di bidang impor atau melestarikan dan juga memasarkan produk-produk kerajinan asal Indonesia, salah satunya dari eceng gondok yang berkelanjutan. Ya pemirsa, tidak hanya diminati oleh pasar Amerika, Everina ini juga mendapat penghargaan dari Asosiasi Pedagang Nirlaba di New York. Aku suka melihat dulu artisan-artisan di Bali, Yogyakarta kalau pas vacation sama family gitu, kayak it's so beautiful, it's so well made, tapi aku belum banyak melihat di Amerika yang brandnya adalah brand purely orang Indonesia yang punya, and everything in their collection is handmade in Indonesia. Terinspirasi oleh Indonesia di mana ia dilahirkan, Emily Conroy yang memiliki latar belakang di bidang pemasaran untuk fashion di Amerika, mendirikan Everina di Los Angeles tahun 2017. Melalui Everina, Emily yang juga berperan sebagai Creative Director, fokus pada beragam jenis tas dan aksesoris terbuat dari bahan-bahan berkelanjutan atau sustainable seperti rotan, rumput ate, dan eceng gondok. Tahun 2018-17 tuh animonya di fashion sebenarnya sudah menuju ke fashion green atau sustainable fashion. Kenapa nggak Indonesia juga ikut meng-highlight dengan adanya Everina, meng-highlight bahwa kita juga bisa memproduksi sustainable fashion. Kini produk-produk Everina yang dihargai sekitar 100 hingga $200 atau setara dengan 1,5 sampai 3 juta rupiah sudah bisa ditemukan di sekitar 120 butik di Amerika, juga di Bahama dan Italia. Bekerja sama dengan pengrajin di Bali, Banten, dan Yogyakarta, proses desain dan pembuatan setiap tasnya bisa memakan waktu 6 hingga 9 bulan. Positif banget buat usaha aku karena dengan kita bekerja sama dengan Kak Emily misalnya, itu artinya kita sudah melakukan ekspor. Itu pertama, ada kebanggaan tersendiri, senang sekali ketika produk kita diminati sama warga selain Indonesia gitu ya. Tidak hanya ramah lingkungan, produk-produk Everina yang belum lama ini disorot majalah Fashion Vogue versi Inggris dan The Daily Front Row di Amerika juga dibuat secara etis. Kita percaya bahwa harga-harga technically yang dikasih oleh artisan itu adalah the best price
yang mereka patut untuk dibayar. Jadi aku biasanya nggak menego harga sama mereka. And also we make sure that mereka punya working condition adalah sehat, bersih, dan juga tidak ada anak-anak yang bekerja di situ. Kerja keras Emily berhasil membuahkan penghargaan Design Excellence Awards tahun 2022 dari Asosiasi Dagang Nirlaba Accessories Council di New York. She's using sustainable materials, super important. She's using local labor. I know there's a lot of women that are working there, so ethical job opportunity, treating workers in a fair way, and creating beautiful product. Selain mendukung penggunaan bahan yang berkelanjutan dan membantu para pengrajin di Indonesia, yang tak kalah penting bagi Emily dalam membangun bisnisnya adalah melihat pelanggannya bahagia. Dari Los Angeles, Amerika, dan Tangerang, Indonesia, Dania Iman, Ronan Zakaria, Ahadian Utama, VOA. Fashion berkelanjutan tidak hanya digemari oleh Gen Z tapi juga generasi-generasi sebelumnya karena ini sesuai dengan keinginan bersama untuk ikut menjaga kelangsungan bumi. Dan ini bisa dilakukan dengan berbagai hal, misalnya dengan fashion berkelanjutan seperti tadi atau juga thrifting. Ini adalah membeli barang bekas jadi menggunakan apa yang sudah ada. Dan satu lagi yang agak sulit nih sebetulnya, membuat sendiri pakaiannya ya. Ya benar sekali, membuat sendiri pakaiannya. Dan kita akan berkenalan dengan sekelompok pria di kota New York yang membentuk sebuah grup merajut. Mereka ingin menepis stereotipe bahwa merajut ini identik dengan perempuan ataupun juga para lansia yang hanya merajut. Dan mereka punya tujuan khusus dalam aktivitas merajut. Mereka datang dari pekerjaan beragam, mulai dari ilmuwan, profesor, pekerja bidang informatika, hingga seni. Tapi mereka bersatu berkat hobi ini. Right now trying to figure out how to decrease for the yoke and hopefully it fits. I had to rip this thing out like 3 separate times, so. Bagi editor di penerbitan Soho Publishing ini, merajut bukan hanya hobi, tapi juga saluran kreativitas. One winter, so I was like, I'm gonna learn the grandma and the grandpa hobbies. So I'm gonna learn how to whittle and I'm gonna learn how to knit. And I kept cutting my fingers whittling, so I stopped that pretty quickly. And then, I don't know, knitting I didn't expect to enjoy it. It was just a joke, but it was fun. Seminggu sekali, Jacob dan para pria ini menikmati merajut sambil ngobrol-ngobrol di sebuah butik di Manhattan. Bahkan Stephanus harus mengemudi 2 jam dari rumahnya. Yeah, this is for me for a special occasion. Trying to get to double the length by Wednesday. Just playing with yarn basically. Walau baru mulai belajar saat pandemi, keterampilannya menciptakan rajutan kompleks mengundang kagum. For me, it's like a therapy, something to quiet my brain down. Best friend has a baby that's 6 months old, and I was making this poncho for him, but my friends are also wisely asserting that it's going to be too tight, even though his head will fit in there. Profesor pemasaran di LaSalle University ini telah merajut selama 8 tahun. Seperti Louis, Grant Rogers juga sering merajut untuk orang lain. I do a lot of different stuff. So I do some stuff for myself, I do some stuff for my friends. Evan bahkan sudah jatuh cinta pada rajutan sejak umur 5 tahun. The sweater I'm wearing, I didn't make a pattern, it's just out of my head. And for every success I have a few failures. Ia merajut dimanapun, tapi yang paling disukai adalah saat naik kereta bawah tanah. Evan senang melihat reaksi orang. Say to me, oh, like must be an economic thing. Like that's great that you like knit, and must cost you very little to have clothes. And I'm like, no, knitting is the most expensive hobby. Karena seperti terlihat di tas-tas mereka, isinya penuh benang berkilo-kilometer, lusinan jarum rajut, dan majalah-majalah merajut lengkap dengan pola. Dari kota New York, VOA.
Tuh pemirsa, siapa bilang merajut itu irit? Ternyata memang ya pengalaman saya nih ya, saya ke pasar akhir pekan atau weekend market, kadang-kadang memang menemukan yang namanya pengrajin atau perajut ini. Membeli satu produk itu nggak murah, iya, mahal. Betul, handmade itu mahal ya, memang rata-rata. Dan juga sebetulnya kalau dihitung-hitung, biaya per wall, terus juga peralatannya, waktunya, dan lain sebagainya itu juga cukup tinggi ya dibandingkan dengan fast fashion yang langsung dibikin di pabrik secara massal. Nah pemirsa, tadi kita sudah menyaksikan berbagai liputan tentang fashion dan juga merajut, tapi reportase weekend sekarang istirahat dulu dan akan kembali dengan liputan yang tidak kalah menarik. Pemirsa, Anda masih bersama Reportase Weekend. Dengan cuaca yang cerah dan hangat di luar, memang orang-orang Amerika tuh senang sekali untuk melakukan kegiatan outdoors. Dan kegiatan outdoors ini juga tidak cuma sport ataupun juga piknik, tapi juga pertunjukan seni. Pertunjukan seni dan konser banyak dilakukan outdoors, dan bahkan mereka juga mengundang seni tradisional dari negara lain untuk tampil di taman-taman ya. Betul, Ian. Dan salah satunya adalah kesenian dari Indonesia, yaitu gamelan Bali. Berikut ini kami akan mengajak Anda ke kota San Francisco, California untuk melihat bagaimana gamelan Sekarjaya yang anggotanya terdiri dari mayoritas orang Amerika menampilkan pertunjukan mereka di Taman Botani San Francisco yang sangat bergengsi. Dan ini dibawakan di luar ruangan sesuai dengan apa yang menjadi tradisi di Bali. I had my memories of hearing gamelan was first like walking through the jungle on Bali and at night and just hearing it and then finding my way down a trail and there would be people out, you know, playing, practicing and like in all the different little villages and I just found that fascinating. Pementasan gamelan in the garden ala gamelan Sekarjaya di San Francisco Botanical Garden mengingatkan David Sirgeni akan kunjungannya ke Bali lebih dari 3 dekade yang lalu. Pencinta gamelan ini menikmati pertunjukan seni musik dan tari Bali di taman seluas 22 hektar yang dipenuhi lebih dari 8.000 tanaman. Today is a very magical day because we're really presenting this music outside. If we were in Bali, you'd hear it through the trees or in the garden with the birds, which is what we're sharing with audiences today. Ini adalah mimpi yang berhasil diwujudkan Gamelan Sekarjaya, kelompok gamelan Bali yang berdiri sejak 44 tahun lalu di San Francisco, California. Seperti dijelaskan Rachel Cooper, salah satu pendirinya. Yes, we're bringing Indonesian culture here, but not only that, we're sharing it with a sense of respect and commitment. And that it becomes a part of California's culture too. 50 musisi dan penari yang berlatih selama 10 bulan menampilkan 5 jenis gamelan. Gamelan jegog, gendar wayang, angklung, rindik, dan gong kebiar. Cok istri Putri Rukmini, pengajar tamu di Gamelan Sekarjaya menyiapkan beberapa macam tari tradisi dengan kreasi diiringi gamelan yang berbeda. Dan kami sangat bahagia dan bangga melihat Gamelan Sekarjaya, grup begitu kerjasamanya sangat antusias dan mereka dalam berlatih sangat semangat sekali. Saya berusaha untuk merangkul mereka dalam suatu pementasan. Keinginan saya semua menari. Koneksi dengan Bali pun dipertahankan. Gamelan Gender Wayang misalnya memainkan komposisi musik baru karya Ninyoman Sraya Murtikanti di bawah rindangnya pohon beringin. Tantangan untuk kita bagaimana kita merespon tidak hanya audiens tapi kita juga musisi penari juga merespon tempat, itu yang paling penting saya pikir di sini. Penonton pun terlihat amat antusias menikmati alunan musik setiap jenis gamelan. Gamelan manakah yang jadi favorit? Bagi Lisa Mendelstein, guru musik yang pernah belajar gamelan di Bali, ini bukan pertanyaan mudah. That's a very hard question to ask me because I love the Gandar, which was
just happened because it's so sweet and mellow sounding. And I love the angklung because that's actually what I studied. But actually what I love the most are those giant bamboo instruments and also the marching balaganjor with the drums and the cymbals. Menurut Stephanie Linder, CEO Garden of Golden Gate Park, pementasan gamelan di Taman Botanical ini menjadi semacam oase bagi para warga San Francisco. People are loving it, absolutely loving it, and I think they're happy after a long winter of lots of rain. They're happy to see the sun, to be gathered outside to enjoy this beautiful music, and it's sort of the perfect fit for the gardens. Dari San Francisco, California, Andri Tambunan, Madeoni, Nia Iman Santoso, VOA. Seru banget Ian, aku jadi keinget kembali ya waktu itu sempat nonton kayak gamelan gitu, kecil sih ya di Bali, tapi kita tamunya ada di bawah pohon gitu, terus nonton tarian, nonton gamelan, itu kayaknya sepoi-sepoi enak banget. Memang suasana khas Bali seperti itu kan, kita mendengar sayup-sayup gamelan dari pura ataupun juga dari padepokan Banjar atau desa-desa di Bali seperti itu. Tadi menarik sekali, tidak hanya satu gamelan, ada 5 gamelan ditampilkan. Dan pemirsa, senang sekali kita juga sudah menemani Anda selama 30 menit dengan berbagai informasi menarik di reportase weekend kali ini. Sayangnya kami berdua harus pamit dulu. Saya Ian Umar. Dan Aryatna Budianto. Tidak lupa kami mengundang Anda untuk berkunjung ke media sosial kami dengan handle @VOA Indonesia, termasuk untuk menonton lagi reportase weekend. Dari studio VOA di Washington DC, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai ketemu lagi minggu depan. Dadah.